Baik, salam untuk semuanya dimanapun rekan-rekan berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan transaksi kurir logistik Pos Indonesia di aplikasi SBPay. Apabila rekan-rekan mau menyiapkan catatan terlebih dahulu, karena materinya cukup banyak, silahkan nanti ada yang perlu dicatat. Baik, langsung saja. Adapun cakupan yang akan uh, kita bahas di sini ada 9 poin. Pertama terkait SOP penerimaan paket, tata cara catatan penting, terus langkah transaksi reguler dalam dan luar negeri, terus juga langkah transaksi Shopee cashless, Tokopedia cashless, langkah transaksi pos COD dan pos CCOD, langkah transaksi kirim luar negeri, dan nanti di akhir saya akan rangkum ya supaya mudah mendapatkan poin-poin intinya. Seperti itu mungkin. Oke, langsung saja untuk SOP penerimaan paket dari konsumen. Pertama, rekan-rekan terima barang dari konsumen. Selanjutnya, tanyakan isi barangnya apa saja ya kepada konsumen. Lalu, tanyakan jenis layanan dan asuransi yang konsumen pilih. Lalu, lanjut ke penimbangan. Setelah itu, lakukan input ke aplikasi SBPay. Lalu, terima pembayaran dari konsumen ya. Setelah itu, print resi dan potong menjadi dua bagian, untuk bagian kecilnya untuk konsumen dan bagian besarnya silakan ditempel ke barang yang akan dikirim, seperti itu. Dan tambahan, sediakan keranjang atau wadah untuk menampung paket dan dikelompokkan untuk setiap jenis layanan. Jadi penundaan barangnya itu harus diusahakan dikelompokkan ya nanti, karena selain proses transaksi nanti akan ada proses bagging ya, atau proses pengelompokan barang-barang yang akan dikirim, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terkait menu transaksi di SBPay itu ada apa saja ya. Pertama yaitu kiriman reguler dalam negeri, yang kedua kode booking Shopee dan Tokopedia, ketiga kode booking COD dan CCOD pos saja, juga ada layanan luar negeri, dan bisa juga kolektif reguler. Nah, di sini dari secara keseluruhan atau garis besar ya, tahap proses transaksi kurir pos itu ada tiga. Yang pertama, melakukan transaksi, yang kedua melakukan bagging ya untuk pengelompokan barang, dan yang ketiga R7 atau penutupan transaksi gitu. Nah, di sini ada catatan penting ya yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan setiap kiriman sudah melalui proses bagging. Udah pastikan untuk pembatalan resi atau transaksi dilakukan di aplikasi SBPay di hari yang sama atau H+0. Ketiga, pastikan untuk pembatalan resi dilakukan sebelum proses bagging. Selanjutnya, pastikan jika ada kendala atau error waktu transaksi, lakukan manual advice terlebih dahulu. Tunggu 5 menit apabila respon yang didapat masih data tidak ditemukan. Selanjutnya, lakukan manual advice kembali. Jika tidak mendapatkan respon atau jika respon gagal saat pembayaran, silakan cek status terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi ulang ya. Nanti ada kan bagian cek status, nanti bisa rekan-rekan lihat ya di bagian cek status. Nah, untuk layanan Q9 atau same day wajib ditransaksikan sebelum jam 12 siang dan segera infokan ke kantor pos wilayah masing-masing. Terus juga pisahkan kiriman yang mengandung cairan dan barang-barang elektronik yang ada baterainya. Terus yang terakhir, jika tujuan penyeberangan pulau, pastikan penerusannya via darat atau laut. Pilih pada saat bagging dan R7. Nah, seperti itu ya.
Nah, berikut langkah transaksi reguler kiriman dalam negeri. Yang pertama seperti biasa ya, silahkan login terlebih dahulu pada aplikasi SBPay-nya. Setelah masuk, silahkan pilih modul atau menu kurir logistik. Nah, lalu pilih kurir pos Indonesia. Setelah semua diisi dengan benar, pastikan berat timbangan dan ukuran volumetrik. Selanjutnya, klik cek tarif, dan langkah selanjutnya klik lanjutkan. Nah, setelah proses pengisian data-data pengiriman, rekan-rekan harus cek kembali data-data sebelum melakukan pembayaran. Jika sudah yakin dan sesuai secara teliti, lanjutkan ke proses selanjutnya dengan mengklik bayar. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu pencetakan resi. Nah, tinggal diklik print resi. Nah, setelah keluar hasil resi tersebut, rekan-rekan tinggal potong menjadi dua bagian ya. Potong bagian kecil untuk konsumen, dikasih konsumen, dan potong bagian besar untuk ditempel ke paket atau dokumen kiriman. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah transaksi Shopee cashless dan Tokopedia cashless. Nah, untuk langkahnya, yang pertama itu konsumen datang membawa kode booking Shopee atau Tokopedia dengan kode Shopee atau TK Pos seperti itu ya. Lalu lakukan penimbangan ukuran ya, berat paket, terus cek kembali data, lalu klik bayar. Nah, seperti itu. Setelah itu input kode booking, lalu periksa cek tarif dan memilih jenis layanan, dan yang terakhir print resi bukti pembayaran. Nah, berikut untuk simulasi transaksinya. Pertama, rekan-rekan pilih menu book order ya di modul kurir logistik. Petugas loket cukup memasukkan kode booking tersebut di dalam kolom book order. Selanjutnya klik cek, maka akan muncul keterangan data pengiriman dan data penerima. Terus rekan-rekan menimbang kembali paket. Pastikan ukuran atau berat paket sudah sesuai. Apabila ada perbedaan, petugas loket harus menginput data ukuran beserta berat paket secara aktual. Nah, bagian ini cek kembali data-data sebelum melakukan pembayaran. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya klik proses bayar. Nah, jika transaksi sudah berhasil, selanjutnya klik print resi. Nah, ini untuk contohnya ya, untuk contoh format resi Tokopedia kurang lebih seperti ini, dan untuk yang contoh resi Shopee kurang lebih seperti ini ya. Seperti biasa, potong dua bagian. Untuk yang besarnya ditempelkan di paket, dan potongan yang keduanya, yang kecilnya itu dikasihkan ke konsumen. Nah, baik. Berikutnya yaitu terkait langkah transaksi pos COD dan pos CCOD. Untuk langkahnya seperti ini ya. Pastikan agen sudah mempunyai rekening PosPay yang sudah terhubung dengan aplikasi Pos Saja. Jadi loket harus memiliki rekening PosPay terlebih dahulu ya untuk melakukan transaksi COD ini atau CCOD ya. Nah, terus juga apa fungsinya PosPay ini? PosPay ini berfungsi untuk menampung dana COD atau CCOD setelah kurir pos mentransfer dana COD ya. Nah, aplikasi Pos aja juga selain itu berfungsi untuk membuat kode booking ya, yang dibuat via HP Android atau dibuat via web seperti itu. Nah, berikut untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk
memudahkan pembuatan kode booking, disarankan prosesnya dilakukan di website yang versi webnya gitu ya. Nah, langsung kita ke langkah awal ya. Langkah awal, masuk ke aplikasi Pos Aja Android, klik masuk sebagai pengguna, lalu klik menu profile. Nah, setelah itu klik menu password web. Gunakan password tersebut untuk login di Pos Aja yang berbasis website ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya websitenya. Nah, ini linknya juga ada ya, nanti mungkin akan saya lampirkan juga ya dokumen ininya, supaya linknya supaya bisa langsung diklik sama rekan-rekan ya, nanti dilampirin di website resmi kita ataupun di komen atau nanti dilampirin PDF-nya gitu ya. Nah, seperti ini untuk linknya. Silakan diakses linknya, terus juga masukkan email yang terdaftar, masukkan juga password yang didaftarkan, masukkan kode captcha yang muncul ya. Nah, setelah masuk, silakan pilih menu order. Nah, setelah masuk di menu order, lalu pilih status kiriman COD dan isikan data pengirim, penerima, nilai COD, nilai kiriman secara lengkap, lalu centang syarat dan ketentuan. Nah, setelah itu, setelah semua terisi, lanjut ke cek tarif ya, maka akan muncul jenis layanan dan estimasi ongkir. Nah, ini ada catatan ya. Nilai COD adalah nilai yang ditagihkan dan akan dibayarkan oleh penerima gitu ya. Adapun nilai barang adalah nominal harga barang yang harus diisi untuk diasuransikan, seperti itu. Baik, ke tahap selanjutnya. Nah, di sini ada deskripsi. COD adalah transaksi pengiriman paket di mana nominal COD ditagihkan ke pembeli atau penerima paket tanpa menagihkan ongkir. Ongkos kirim ditanggung pengirim atau seller. Nah, kalau layanan CCOD, COD adalah transaksi pengiriman paket di mana nominal COD plus nominal ongkos kirim ditagihkan ke pembeli atau penerima paket. Nah, baik. Lalu setelah ini, klik order sesuai dengan layanan yang konsumen inginkan ya. Kemudian scroll ke atas untuk mencetak kode bookingnya. Nah, setelah itu klik cetak label untuk melihat kode bookingnya yang sudah dibuat. Nah, setelah diklik itu nanti lalu klik cetak invoice. Kita akan melihat rincian nilai kiriman ya di bagian cetak invoice ini. Nah, proses tersebut belum selesai, lanjut ke proses selanjutnya. Kita harus melakukan login ke aplikasi. Setelah sebelumnya kita buat kode booking COD dan atau CCOD di aplikasi sebelumnya gitu ya. Selanjutnya login ke aplikasi SPPay. Nah, setelah masuk, pilih modul kirim logistik. Nah, input kode booking di kolom book order ya, lalu klik cek. Terus juga isikan instruksi pengiriman seperti jangan basah, pastikan berat timbangan dan ukuran volumetric, lalu klik cek tarif gitu ya. Seperti itu. Nah, di tahap selanjutnya itu pilih jenis layanan, lalu klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, pastikan kembali data-data sebelum melakukan pembayaran itu sesuai ya. Dan apabila sudah sesuai, silakan diklik button bayar ya. Nah, nanti akan muncul dialog print resi. Nah, ini untuk resinya seperti ini ya. Seperti biasa, potong resinya, potongan yang besarnya itu untuk ditempel di paket dan potong kecilnya untuk dikasihkan ke konsumen.
Nah, untuk berikutnya yaitu langkah transaksi kiriman luar negeri. Nah, proses input transaksi luar negeri ya. Ini ada catatannya yang perlu diperhatikan. Jadi setiap kiriman luar negeri wajib membuat kode booking CDS atau Customer Declaration System terlebih dahulu di website booking.posindonesia.co.id. Nah, setiap kiriman luar negeri wajib diperiksa kembali isi kirimannya, bongkar kiriman jika sudah di packing untuk memastikan isi kiriman sesuai dengan data CDS. Ya, jadi harus diteliti dulu sebelum dilakukan ke proses selanjutnya, gitu ya. Yang udah dibungkus oleh pelanggan pun dipakai akan dicek lagi, misalkan dibongkar dulu supaya dicek kesesuaian nama-nama paket yang yang dilampirkan pelanggan sesuai dengan isi paketnya, seperti itu. Terus juga pastikan isi kiriman sesuai dengan data yang dibuat di CDS. Pastikan kemasan dalam keadaan baik. Pastikan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapat resi barcode, silahkan koordinasi dengan kantor pos terdekat ya. Nanti untuk resi barcode nanti biasanya bisa didapatkan di kantor pos terdekat ya, silahkan dikoordinasikan saja. Juga pastikan untuk formulir atau barcode sesuai dengan jenis layanan yang dipilih seperti EMS, pos ekspor, paket, RLN dan lain-lainnya. Jadi itu untuk formulirnya harus disesuaikan ya dengan paket yang dipilih ya, harus sesuai gitu. Nah, baik. Untuk lakukan transaksi kiriman luar negeri dengan membuat CDS terlebih dahulu ya. Nah, silakan kunjungi booking.pos.co.id. Nah, setelah itu masukkan data pengirim secara lengkap ya. Lalu klik next. Nah, selanjutnya masukkan data penerima secara lengkap. Akan diisi sesuai mungkin ya, sesuai data penerimanya. Jika sudah sesuai lalu klik next. Nah, nanti akan muncul dialog uraian isi kiriman. Pilih jenis yang akan dikirim ya. Jenis barang yang akan dikirim, input kode isi kiriman, HS kode ya. Nama barang, jumlah barang, harga barang, berat barang. Nah, setelah itu klik checklist jika barang akan diasuransikan, lalu klik next. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan instruksi retur ya. Pengiriman bisa memilih salah satu, kembali kepada pengirim atau pengirim melepas hak atas kiriman. Lalu centang keterangan di bawah pojok kiri, lanjut dengan klik next. Nah, selanjutnya akan muncul konfirmasi data yang sudah diinput dengan benar. Kemudian masukkan captcha yang muncul, lalu klik save. Selanjutnya akan muncul ID deklarasi atau kode bookingnya. Nah, seperti itu ya, untuk pembuatan kode booking Customer Declaration System. Nah, setelah itu cetak atau print hasil dari pembuatan CDS tersebut. Nah, setelah proses CDS, lalu ke proses selanjutnya, silakan lakukan login ke aplikasi SBPay. Nah, di modul pilih modul kurir logistik. Nah, pilih kirim luar negeri. Masukkan kode booking CDS yang telah dibuat, lalu klik cek. Nah, jadi kode CDS yang tadi dibuat rekan-rekan dimasukkan di sini, klik cek ya. Nah, setelah klik cek maka akan muncul tampilan berisi data pengirim dan penerima secara otomatis yang sudah rekan-rekan inputkan di website CDS yang tadi sebelumnya ya. Pastikan berat timbangan
dan ukuran volumetriknya ya. Terus masukkan resi barcode di kolom resi barcode, lalu klik cek resi. Kolom instruksi pengiriman boleh diisi dengan kata bahasa Inggris ya. Jadi untuk kolomnya harus pakai bahasa Inggris ya. Misalkan jangan lempar misalkan ya, don't throw gitu ya. Lebih seperti itu ya. Harus diisinya pakai bahasa Inggris. Kemudian akan muncul notif resi atau barcode valid ya. Ya, barcode valid. Terus setelah klik lanjutkan, silahkan cek kembali data pengiriman dan penerima. Jika sudah valid, silahkan lanjut klik bayar. Nah, setelah itu lalu bisa dilakukan cetak resi. Nah, ini untuk contoh resinya. Tempelkan resi barcode, hasil print CDS, dan resi kiriman barang yang dikirimkan. Nah, ini untuk contohnya ya, contoh resinya kurang lebih seperti ini untuk pengiriman luar negeri. Nah, ini ada juga contoh resi barcode-nya ya, seperti ini bisa dilihat. Formulir-formulirnya berwarna gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ke langkah transaksi input kolektif reguler. Nah, setelah login ke aplikasi, kita pilih kolektif logistik ya. Nah, membuat data meternya terlebih dahulu. Masuk menu data meter, lalu klik tambah. Isi semua kolom yang tersedia, jika sudah terisi klik simpan. Nah, lalu klik cari untuk memastikan data mitra sudah tersimpan ya. Nah, klik menu bulk reguler untuk memulai transaksi. Isi data pengirim dan penerima, kemudian cek tarif. Nah, setelah itu klik tambahkan. Untuk proses input selanjutnya hanya tinggal mengisi data penerima saja. Jika data pengirim dan data paket berbeda, bisa diedit kembali. Data yang sudah ditambahkan akan tersimpan di kolom data order. Jika proses input sudah selesai, lalu klik lanjutkan. Isi nama grup transaksi, bisa diisi nama petugas loket atau agen, dan pilih grup mitra, kemudian submit. Nah, setelah itu kita tunggu sampai muncul tulisan finished, lalu klik detail. Setelah muncul data yang sudah ditransaksikan, kemudian klik print resi. Nah, lalu klik resi ya. Nah, sebelum memulai print resi ya, rekan-rekan harus memastikan dulu jumlah lembar resi sesuai dengan jumlah transaksinya ya, karena ini bulk, kemungkinan kan bukan satu ya. Harus teliti supaya tidak terpotong saat proses print resi. Jika sudah sesuai, lalu klik print. Oke. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu langkah untuk melakukan bagging dan R7. Nah, untuk melakukan tahap ini kita perlu menginstal dulu aplikasi yang namanya Mile ya, MILE ya. Download dulu, bisa download ya, ini linknya nanti bisa rekan-rekan dapatkan ya. Terus setelah download dan dipasang, lakukan login ya, masukkan user dan password. Nah, setelah masuk di aplikasi Mile ini, klik tambah ya, simbol tambah yang di tengah-tengah bawah itu. Lalu setelah diklik itu, klik bagging.
Nah, setelah itu pilih destination location. Nah, destination location ini pilih pos wilayah masing-masing ya, atau KC rekan-rekan ya terdekat gitu ya, KC pos terdekat. Nah, setelah itu scan satu persatu QR kiriman atau paketnya. Nah, apabila sudah di-scan, klik complete apabila kiriman sudah terscan semua. Nah, selanjutnya klik next pojok kanan atas ya. Terus masukkan nomor seal. Nah, di sini kolom bawah. Terus klik down pojok kanan atas bagian ini. Terus selanjutnya masuk ke mail app link ya. Di sini ada mail app link. Jadi ini yang versi website ya. Login dengan organization name pos. Ya, masukkan name dan passwordnya. Nah, setelah masuk di daftar bag ya, itu silakan diklik. Nah, ya seal printannya ditempel di seal atau di bag ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, ini untuk tampilan printnya. Nah, baik, barusan kita sudah mengetahui alur proses bagging ya, atau pengelompokannya. Terus selanjutnya yaitu proses R7 ya, atau tutup transaksi di HP. Kita login terlebih dahulu ya, masih aplikasi yang sama menggunakan Mile. Nah, setelah login, klik icon tambah ya, yang ini. Nah, tambah nanti akan muncul tampilan dan ada pilihan R7. Nah, silakan diklik R7. Terus lalu cari SPP atau KC pos wilayah masing-masing ya. Nah, terus juga scan nomor bagging atau QR PID satu persatu. Nah, lalu klik complete. Nah, terus di sini tahap selanjutnya masukkan nama driver pickup. Masukkan juga nomor plat nomor kendaraan driver tersebut. Baik, proses selanjutnya itu proses manifest R7 untuk kiriman yang penulisannya via laut atau darat. Nah, misalkan di aplikasi Mile itu klik tambah ya, lalu klik manifest R7. Setelah itu pilih destination location, cari SPP atau KC pos wilayah masing-masing, lalu scan barcode PID. Setelah itu klik complete, pastikan PID valid ya, lalu klik next, pilih mode transportasinya ya, lalu klik next. Setelah itu pilih kendaraannya, pilih SMU, itu dikosongkan saja, lalu klik next. Nah, setelah itu klik done. Nah, baik, kurang lebih untuk materinya sekian ya terkait transaksi pos di aplikasi SBPay. Nah, di sini di bagian akhir saya merangkumnya supaya rekan-rekan bisa menangkap poin-poin dengan lebih mudah ya. Nah, di sini ada pertama yaitu SOP penerimaan paket dari konsumen ya. Pertama, menerima barang dari konsumen dan menanyakan isi barang, jenis layanan serta asuransi. Lalu menimbang paket dan menginput data ke sistem SBPay. 3, menerima pembayaran, mencetak resi dan memotong resi menjadi dua bagian, kecil untuk konsumen ya, bagian kecil, dan bagian besar itu untuk ditempel ke paket yang akan dikirim. Terus menyediakan keranjang atau wadah untuk mengelompokkan paket-paket berdasarkan jenis layanan.
seperti itu. Nah, terus juga yang kedua yaitu menu transaksi layanan yang ada di SB Pay, yaitu kiriman reguler dalam negeri, kode booking Shopee, Tokopedia, COD dan CCOD pos aja, kiriman luar negeri, dan juga input kolektif reguler ya. Itu untuk fitur-fiturnya yang ada di SB Pay. Terus yang ketiga, 3 tahap transaksi kurir pos ya. Secara garis besar ada 3 tahap. Yang pertama proses transaksi ya. Yang kedua proses bagging atau pengelompokan paket. Dan yang terakhir yaitu proses R7 atau proses tutup transaksi dan manifest untuk pengiriman. Nah, untuk selanjutnya itu ada langkah transaksi reguler dalam negeri. Untuk langkahnya, lakukan login SB Pay, terus pilih kurir Pos Indonesia, input data pengiriman dan cek tarif, lakukan pembayaran dan cetak resi. Nah, untuk yang kelima ya, langkah transaksi cashless Shopee dan Tokopedia. Untuk prosesnya, input kode booking dari Shopee atau Tokopedia, terus cek tarif, timbang paket dan lakukan pembayaran. Setelah itu cetak resi dan tempelkan pada paket. Nah, terus ada juga langkah transaksi COD dan CCOD pos saja. Pastikan agen atau seller memiliki rekening PasPay terlebih dahulu. Terus buat kode booking melalui aplikasi PasPay aja. Terus input kode booking di SB Pay, cek tarif dan lakukan pembayaran. Terus cek resi dan tempelkan pada paket. Nah, terus ada juga langkah transaksi kiriman luar negeri. Nah, untuk langkahnya buat kode booking terlebih dahulu ya. Kode booking dan juga buat juga customer declaration system ya. Juga melalui link yang disediakan. Terus input data pengiriman, penerima dan detail barang. Terus cetak hasil CDS dan input kan kode booking tersebut ya di aplikasi SB Pay. Setelah diinputkan, lakukan pembayaran dan cetak resi. Nah, pun langkah transaksi input kolektif reguler. Buat data mitra terlebih dahulu, terus input data pengiriman dan penerima, lalu cek tarif, lakukan pembayaran dan cetak resi. Terus ada juga langkah transaksi bagging dan R7. Nah, pertama itu untuk melakukan bagging itu scan QR paket dan kelompokan berdasarkan tujuan. Terus R7 atau proses tutup transaksi ya, dan manifest untuk pengiriman via darat atau laut. Pastikan semua paket telah di-scan dan valid sebelum menyelesaikan proses. Terus adapun sini ada catatan penting ya, perlu rekan-rekan perhatikan, itu pastikan setiap kiriman melalui proses bagging. Terus pembatalan resi harus dilakukan sebelum proses bagging. Untuk layanan Q9 atau same day, transaksi harus dilakukan sebelum jam 12 siang. Terus juga pisahkan kiriman yang mengandung cairan atau barang elektronik dengan baterai ya. Jadi untuk barang-barang yang mengandung cairan, barang-barang elektronik yang yang ada baterainya itu harus dipisahkan ya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.